Udah biarkan Sardi main apa, malah dorong Sardi dan apa anak-anak muda lainnya di Indonesia main keluar gitu. Ya kan? Kita munculin anak-anak baru dari bawah gitu. Menarik. Ya, gue bilang Liga 1 Indonesia ini sama kayak mungkin apa? Portugal. Prancis, 3 musim terakhir Beckham jadi anak asuhnya Ciro, ya mungkin sekarang mungkin udah siap juga untuk menggantikan Ciro. Hello everyone, balik lagi di Koprol Bola. Nah, kali ini mungkin harinya bersedih ya para bobotoh karena dipastikan tidak diperkuat lagi oleh sang legenda nomor 77 Ciro Alves untuk musim depan. Lalu apa yang menjadi spesial bagi Ciro Alves? Kita akan bahas bersama-sama dengan 4 partner yang tentunya sangat setia menemani gua untuk membahas ada apa sih dengan Persib Bandung. Yang pertama sahabatnya bobotoh, Habib. Halo, sapa dulu dong. Halo bobotoh. Nah, kan gitu En. Nah, selanjutnya adalah The Only One. Liwan apa? Orang yang Udah deh kebanyakan. besar di Bandung. Lahir doang. Oh, lahir di Bandung, tapi nggak suka Persib. Bukan nggak suka. Gimana nih? Biar dilurusin aja. Gimana, Pak? Keluarga gua kan keluarga Mastra. Afra. Jadi dulu kecilnya sukanya Bandung Raya. Oh. Kebetulan juga dulu mesnya Bandung Raya. Deket rumah. Dekat banget malah. Oke. Pak Lano Mardika. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke. Dan ini adalah sosok yang selalu mencari informasi-informasi tentang sepak bola luar dan dalam negeri. Kenza. Kumaha, Bang. Dan inilah sepuh sepak bola Indonesia. Tidak diragukan lagi, berita-beritanya aktual, sangat apa ya? Valid. Catatannya valid. Ya. Pak Ferry Kodrat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti di awal yang kita bahas tadi kan, Ciro Alves sudah resmi berpisah ya pas lawan Sleman kemarin ya. Untuk para bobotoh tentunya menyimpan kesedihan banget untuk para bobotoh, apalagi selama membela Persib. Oh, baru Ciro doang ya? Ya sejauh ini Ciro ya yang baru pamit. Oke, kalau dari Pak Ferry Kodrat nih, sebenarnya Ciro ini sespesial apa sih sampai bobotoh sedih banget gitu? Iya, kalau saya lihat bahwa Persib Ciro ini menurut saya bisa kita katakan sebagai ruhnya Persib dalam bermain ofensif ya. Ya, dia bisa mengemong pemain-pemain udah Persib, khususnya si Beckham Putra untuk bisa bermain swing di sektor gelandang menyerang ya. Kita lihat juga selama ini juga Ciro selain dia bisa melakukan manuver di jantung putaran lawan, dia juga punya umpan yang sangat akurat, yang matang, yang sangat kliniki, yang bisa diselesaikan dengan gol oleh rekan-rekannya, dan dia juga tidak juga rakus sama gol ya. Artinya ketika posisi dia memang tidak bagus, dia bisa memberikan rekannya, dan ini banyak juga gol-gol yang tercipta dari asisnya dia kan. Itu saya anggap Ciro menurut saya sudah memberikan sumbangsi luar biasa bagi Persib di 2 musim ini. Artinya kalaupun memang tadi dikatakan bahwa kepergian Ciro menghadirkan air mata, menurut saya cukup bisa dimengerti ya, karena Ciro sudah bagian dari sukses Persib di 2 musim ini. Oke. Gitu. Nah nih Pak, kalau misalkan dari kacamata Bapak nih, seorang Pak Umuh Muhtar pun bahkan sampai menghampiri secara khusus gitu kan kepada Ciro, kepada istri dan anaknya gitu kan. Nah peran pemilik ini kan harusnya bisa ya ada opsi untuk mempertahankan Ciro, tapi kenapa ini keputusan ini diambil untuk Pak Umuh tidak mempertahankan Ciro? Simple sih, regenerasi lah. Tapi juga ini, tadi kan pembukaan lu bilang legenda. Ya. Kalau kata legenda tuh menurut gua ya, itu pemain bintang yang sudah 10 tahun di tim. Dan di Indonesia tuh jarang terjadi kan. Ya. Berarti kalau dibilang bahwa Ciro legenda Persib, gua kurang setuju, meskipun gua juga bukan botoh ya. Ya. Tapi kurang pas aja dibilang legenda. Bintang iya, legenda tak dulu gitu. Tapi kalau soal Ciro dilepas,
Gue sih dari segi teknis bisa bilang bahwa itu wajar. Kan saatnya timnya ini ya, regenerasi, rejuvenate lah istilahnya. Mulai mesti ada kemudaan lah di situ. Malah yang gue dengar bukan cuma Ciro yang akan pamit. Bisa jadi DDS pamit, Tironnya juga pamit, tiga-tiganya. Tapi itu baru isu ya Pak ya, soalnya belum ada belum ada apa ya deklarasi khusus seperti yang dilakukan Ciro yang pamitan langsung ke Bobotoh kan ya. Belum ada secara resmi. Mungkin Ciro sudah deal kali, sudah everything sudah clear administrasinya gitu. Mungkin kan. Itu balik. Kalau yang dua lagi masih nungguan lah gitu. Oke, ini lanjut ya, bicara kita lebih ke taktikal nih untuk Kenza ya. Secara statistik nih, Ciro dalam 3 musim ya membela Persib Bandung ini konsisten bermain di atas 30 match di Liga 1-nya ya. Di musim ini 6 gol, 12 assist. Lalu produktif sekali di musim 2023-2024 17 gol dan 12 assist. Di musim pertamanya 10 gol, 5 assist. Sedampak itukah peran Ciro dalam kesuksesan Persib dalam 3 musim terakhir ini? Kalau untuk musim lalu sih lumayan kerasa karena ketika DDS lagi buntu, Ciro yang jadi solusinya kan. Iya. Sementara kalau untuk musim ini perannya Ciro agak sedikit bergeser, jadi ketika DDS buntu atau lagi nggak bisa main, posisi goal getternya tuh jadi Tyron. Tapi si Ciro ini juga tetap punya peran penting di dalam dan di luar lapangan karena kalau gua ngeliat nih Ciro ini udah jadi kayak istilahnya abang-abangannya Persib lah. Jadi pemain muda pada look up semua ke dia juga setiap main kelihatan dia main pakai hati, bukan cuma main sekedar main gitu. Jadi ya dampaknya Ciro tuh bukan cuma di dalam lapangan juga, tapi di luar juga gede, di ruang ganti juga. Di ruang ganti besar, oke. Ini statistik di Liga 1. Nah, kalau dari Habib nih, Habib kan yang benar-benar mengikuti sepak bola Asia ya, ACL Elite, terus ACL 2 dan segala macam. Performa Ciro di 6 pertandingan dan mencatatkan 1 gol. Gimana sih performa Ciro kalau di level Asia? Sejujurnya kalau di Asia sebenarnya Ciro gak sebagus David da Silva ya. David da Silva kan seinget gua kalau di ACL itu memang banyak main dari cadangan atau bahkan gak main sama sekali, tapi kontribusi lebih gede daripada Ciro. Nah jadi kalau gua menilai sih kontribusi Ciro di Asia nggak sementara yang di Liga 1 itu pasti. Jadi gua rasa Ciro nggak terlalu perform lah untuk main di Liga Asia. Di ACL ya. ACL tuh tapi ya. di Liga 1 kan sangat luar biasa ya performa Ciro ya. Betul. Tapi kan itu kan 2 kompetisi berbeda, 2 kultur liga yang berbeda itu. Jadi kalau bisa diibaratkan Ciro itu kayak kayak sudah chefnya lah, ya kan? Udah chefnya lah. Dia kasih sudah barang matang jadi siapapun strikernya di situ, mau DDS kayak mau Tirone kayak ya Ciro bisa mendapatkan diri sebagai chef yang memberikan masakan yang matang buat mereka untuk dieksekusi. Jadi siapapun strikernya bagi Ciro nggak ada masalah menurut saya sih. Itu hebatnya Ciro ya. Jadi biasanya kan orang kalau sudah tandem di satu dipisah langsung mainnya agak goyang tuh, ya kan? Tapi ini Ciro enggak. Dia meskipun tidak ada DDS, tapi dia tetap bisa memberikan kontribusi. Kayak Del Piero di Juventus itu, mau sekarang Inzaghi kayak mau Trezeguet, mau siapa dia bisa semua. Artinya memang dia kayak bunglon lah, dia bisa siapa aja. Dan dia memang menurut saya Ciro itu seorang yang pelayan. Untuk bisa melayani artinya memberikan yang gol-gol itu dari Ciro. Menurut saya itulah. Itu yang agak sulit ya, yang dimiliki oleh Persib saat ini ya. Kalau dia keluar ya. Ya itu yang artinya bisa ditiru, apa yang ilmu yang dimiliki Ciro bisa ditiru sama Beckham. Akhirnya Beckham pun juga bisa seperti itu. Oke, Pak Ferry. Kalau ini pertanyaan khusus nih buat Pak Ferry nih. Di usia yang sudah hampir masuk 36 tahun ya, layak nggak kalau misalkan Ciro mendapatkan paspor Indonesia? Secara Ciro udah di atas 5 tahun nih di Indonesia, secara administratif seharusnya bisa pindah kewarganegaraan. Gimana pendapat Bapak? Enggak menurut saya enggak usah. Artinya bahwa kita sekarang sudah berpikir bahwa kalau mau menaturalisasi pemain yang muda lah, yang masih usia di bawah 25. Kalau sudah 36 nanti gini loh. Pernah kejadian banyak ya ketika kita tahu Beto. Beto kan bagus-bagus ya waktu itu. Terus di naturalisasi di timnas cuma sebentar. Karena udah usia senja. Iya, makanya sampai dia usia senja kan. Ya kan juga banyak juga yang seperti itu kejadian. Artinya tapi kan beda. Main di klub sama main di timnas itu beda. Auranya udah beda.
Artinya seorang Ciro kalaupun dinaturalisasi, nanti apa fungsinya buat tim nasional menurut saya? Nanti hanya sebentar. Fungsinya buat klub Om Tan. Iya, artinya buat cuma sebentar. Nggak ada slot asing ya dia. Cuma sebentar, Ngurangin slot cuma asing. sebentar aja jadi. Tapi kan beberapa kali nih Pak Lano ya, istrinya Ciro tuh udah kayak ngasih kode-kode gitu ke bahwa Ciro nih udah pengen banget jadi negara Indonesia gitu, warga negara Indonesia gitu kan. Iya, jadi negara-negara itu bukan berarti dia harus ke tim nasional. Nah, kan? nggak harus tim nasional. Mungkin dia udah terlalu nyaman di Indonesia mungkin Iya, dengan budayanya. Iya. Terlalu cinta. Terlalu cinta. Apakah budaya Brazil sama Indonesia tuh mirip-mirip Pak sampai secinta itu kalau pemain Amerika Latin kalau Bukan budaya Brasil, bukan budaya apa, emang hidup Indonesia nih ya enak. Kalau yang orang-orang expert yang gue pernah ketemuin semua bilang kalau dari Indonesia malas balik ke negaranya. Udah nyaman. Lu mikir deh Indonesia kita ada matahari tiap hari. Mereka ada musim salju. Oke di Brazil juga ada tiap hari. Tapi juga gini, mereka di sini mungkin jarang bayar pajak kali ya. Enggak, mereka di sini jadi bintang kalau mereka berada jadi orang biasa. Jadi orang biasa gitu. Di sini biaya hidup murah dibanding negara mereka, ya kan? Siapa yang nggak mau di Indonesia? Makanya kadang-kadang juga bingung, ada yang bilang dulu apa tuh kabur aja dulu. Pikir, ya oke, bagus juga, tapi ya harus dipertimbang-timbang dulu lah kayak gitu kan gitu. Nah, mereka di sini sudah misalnya living good, very good lah gitu. Oke, ini bicara pengganti Ciro ya. Ini ada satu nama yang Lagi aatnya. santer banget ini. Pengen mudik dia ternyata ke Indonesia nih. Sadil Ramdhani. Oke, Kenza. Gimana nih perbandingan antara Ciro dan Sadil kalau dari posisinya? Kalau dari postur dan gaya main mungkin agak apa ya? Beda. Nggak apple to apple lah, karena si Sadil kan mengandalkan speed, sementara Ciro tuh physical banget mainnya. Ya. Jadi kalau dibilang untuk pengganti, ya mungkin apa ya? Kalau Ciro gantinya Sadil, taktiknya harus juga ganti karena harus mengakomodir Sadil yang gaya mainnya beda dari Ciro. Ya. Tapi kalau untuk apa ya? Bukan mengganti plek-ketiplek bisa. Dengan cara itu adaptasi Bojan Hodak dengan Sadil. Enggak plek-ketiplek ya. Walaupun sama-sama berposisi sebagai winger, menurut lu Sadil kurang cocok gitu? Bukan kurang cocok, ya beda sama Ciro gaya mainnya. Ya, beda. Kalau Ciro kan ya physical, dia main nggak takut duel-duel udara. Sementara kalau Sadil kan lebih ngandelin speednya. Ya itu. Jadi mesti Bojan Hodaknya juga adaptasi dengan Sadil. Oke. Singkat kata lebih inilah versatile Ciro kan. Ya. Lebih bisa Ciro timbang Sadil gitu. Oke Bib, nih lu sebagai pengamat sepak bola Malaysia juga ya Bib ya. Ini salah satu pemain. Ya, pokoknya yang Asia-Asia aja dah kalau lu sikat ya. Ini udah di Sabah udah berapa musim nih Bib? Udah 1, 2, 3, 4 ya, musim berarti ya. Cukup konsisten ya di atas 15 ya. Ya. Kalau udah waktunya kah Sadil Ramdhani pulang kampung? Kalau ditanya udah waktu itu belum Kalau gua. Kalau menurut gua sih sayang ya kalau dia pulang kampung ya, karena prestasi dia di Malaysia kan cukup bagus nih. Ya. Beberapa kali gua lihat kontribusi gol dia sama asisnya, harusnya ada asis juga tapi gua strip semua. Sama asisnya tuh menurut gua salah satu yang terbaik di Liga Malaysia lah. Karena gua lihat banyak pandit bahkan fans sepak bola di Malaysia juga ya menyanjung Sadil lah. Karena kan praktis Sadil ini menjadi salah satu pemain yang mengangkat performa Sabah kan. Karena seingat gua sebelum dia join Sabah lagi terpuruk nih. Lalu setelah dia masuk Sabah dia bisa ikut bantu lah mengangkat Sabah. Jadi sebetulnya sih kalau dia pulang ke Indonesia agak sayang ya. Lebih baik dilanjutin dulu, entah stay di Sabah, tapi kayaknya nggak mungkin stay di Sabah soalnya ada masalah gaji. Jadi mungkin ya bisa pindah ke Selangor lah, atau mungkin ke Liga Thailand. JDT. Jadi kalau Liga Thailand gua. Jadi kalau pulang ke Indonesia mending Belum tahan dulu waktunya. sih, tahan dulu. Lagi masih muda juga kan jatuhnya. Oke. Pak Ferry. Ya, Pengganti Ciro siapa kalau dari Bapak? Kalau saya sih lebih condong kaptennya Persebaya. Oh, Bruno Moreira ya. Bruno Moreira. Kalau saya lebih condong ke Bruno Moreira ya, karena bagaimana Persib membutuhkan pemain asing di posisi itu untuk menjadi membuat kombinasi sama si Beckham Putra. Artinya menurut saya Bruno Moreira lebih cocok gantiin Ciro karena dia punya daya jelajah juga yang tinggi ya di sektor pertahanan dan dia juga cukup berani.
Artinya kemarin di Persebaya mungkin agak mengendur karena dia posisi kapten ya. Kalau kapten itu kan tanggung jawabnya agak besar. Biasanya kalau kapten, meskipun dia main di sayap, dia kadang-kadang suka harus turun sampai ke gelandang. Karena itu dia punya tanggung jawab tuh. Ya kan? Karena dia merasa tanggung jawab ke timnya, jadi harus membantu saat pertahanan, terus ngambil serangan. Akhirnya dari situ dia melupakan bahwa dia pertahanan dia posisi itu ada di sayap. Tapi kalau dia sama Persib, di mana kita sudah punya, Persib sudah menurut saya tim yang sudah mapan dalam di segala posisi, artinya dia bisa konsentrasi di sektor itu, sektor sayap. Artinya dia bisa melakukan pertukaran rokade lah kalau dicatur ya, rokade sama Beckham kanan kiri. Menurut ini kan kanan kiri bisa jalan nih Bruno Moreira. Oke, ini bicara statistik, banyak yang bilang permainan Bruno Moreira ini menurun ya, katanya. Padahal kalau misalkan dilihat dari jumlah gol asisnya itu masih ya, tipis-tipis lah. Musim pertama dia datang dia 7 gol, 3 asis. Lalu di musim keduanya 10 gol, 3 asis. Dan sampai saat ini syuting ini berjalan ya, 7 gol 3 asisnya sebenarnya angka yang emang segitu. Iya, sebagai kapten ada tekanan lah. Kan apalagi Persebaya kan juga sempat kita tahu mengalami kekalahan beruntun banyak. Terus tekanan publik Surabaya kan terlalu tinggi juga terhadap Persebaya. Ya kan? Itu tinggi juga terhadap Persebaya. Akhirnya mungkin ada pikiran dia karena dia sebagai kapten. Ya mungkin kalau dia tidak menjadi kapten, ya kan, dia akan lebih leluasa untuk berpikir. Untuk bermain lebih leluasa lah. Konsentrasi lebih maksimal. Oke, ini karena Pak Lano sudah menanggapi. Rafinya PSIM, cocok nggak Pak? Nggak mungkin. Apa Pak alasannya Bang? Nggak mungkin. Pertama, beda karakter. Kedua, dia tuh kayaknya panjang PSIM kayaknya. Panjang ya? Apalagi dia kayaknya pengen apa ya? Balas budi kali sama PSIM apa gimana? Enggak lah kalau Persib enggak. Enggak bakal ngincer dia. Walaupun malah kalau gue pribadi ya. Iya. Tadi kan lu bahas semua bintang-bintang Liga Indonesia. Ya kan? Apa tadi tuh? Bruno. Nanti malah anti teori, malah Persib akan ambil pemain baru dari luar. Ingat, pelatihnya siapa? Bojan. Pasti Bojan akan membawa pemain dari luar lagi. Tiba-tiba bawa itu kan Ivan Perisic. Bisa jadi kan Perisic ya, nggak tahu. Wah, serem juga tuh. Marcelo Brozovic. Ya Persib Bandung sanggup bayarnya? Iya. Kenapa tidak? Nggak pernah ada kisruh tunggak gaji? Nggak pernah. Nah. Dan Ivan Perisic pun di usia 40 tahun masih bisa Liga Indonesia mah. Kata dia cemen Liga. Ya, ibaratnya dia sekarang umur 36-37 aja masih going strong main di Champions League. Cari Asia lagi ya. Champions League. Oh iya, dia balik sana ya, Eropa ya. Perisic di mana sih sekarang? Oh, di Eindhoven ya dia ya. Ya apalagi kalau ibaratnya turun kasta ke Liga Indonesia. Kalau gue setuju nih Ivan Perisic. Ayo Boboto, suruh Persib ambil Ivan Perisic. Dia sekarang nyaho gitu loh. Ntar di chat rambutnya bukan Kroasia kan logo Persib kan. Ivan Perisic tuh. Habib udah, sorry. Lagi enggak apa-apa lagi nih? Enggak si Kenza. Kalau Peralta gimana Ken? Menurut lo Ken? Peralta menurut gua stay di Borneo aja lah. Karena apa ya? Kalau gua ngeliat dia nih main-main yang Borneo dan bisa aja kayak Pak Ferry tadi bilang, Ciro itu rohnya Persib, Peralta ini rohnya Borneo. Jadi kalau bisa Peralta stay di Borneo aja. Stay aja. Gue feeling gue nih, Persib tidak akan ambil Peralta, tidak akan ambil Rafinha, tidak akan ambil Bruno Moreira, tidak akan ambil bintang Liga Indonesia yang beredar. Mereka akan melihat di luar kolam, ya kan? Malah gue pengen banget Persib kembalikan lagi Stefano Beltramnya. Bagi gue tuh waktu musim itu dialah the key masternya tuh dia gitu loh. Atau siapa tahu bisa itu kan Ragnar Ramangun. Waduh. Masa pemain timnas masuk ke Liga Indonesia, apa kata dunia nih gini? Pak, ini menolak semua nih Pak. Peralta enggak, Ya. Bruno Moreira enggak, terus Rafinha enggak. Tapi kalau dari Bapak sendiri nih, Peralta nih gimana sih sebenarnya Pak? Permainannya Pak? Peralta ini kalau tadi si Kenza bilang dia ruhnya Borneo, ya berarti dia pemain spesial dong. Iya. Ya artinya kalau dia diambil Persib juga maksudnya bagus juga, oke lah. Peralta kan udah berapa? 8 gol, 10 assist, ya kan? Artinya dia juga di Borneo juga kita lihat benar-benar kata Kenza, benar-benar dia memang benar-benar jadi motornya serangan buat Borneo ya, Peralta ini ya. Artinya kalau dia ke Persib ya menurut saya lebih mumpuni ya kalau di Persib. Akan lebih bagus dia di Persib.
Apalagi kalau misalkan dilihat dari statistiknya ya, ini benar-benar pelayannya striker nih. Iya. Dan Sama 2 sih. dari 8 gol itu dibikin lawan Persib. Nah, iya, dan kalau pelayannya kan berarti sama kayak Ciro. Tapi saya juga tidak membantah omongannya Kenza. Palano yang Persib tiba-tiba membuat kejutan nih, ya kan? Tiba-tiba ada pemain yang di luar dari radar kita nih untuk jadi ini kan, jadi pengganti Ciro, ya kan? Bisa juga itu terjadi, ya kan? Karena Persib sekarang kan udah, ya artinya situ sudah ada seorang dirtek, ada dirteknya, bisa konsultasi, terus Bojan Hodak mungkin juga udah berpikir kalau saya bermain seperti terus di 2 musim ketiga pasti saya akan dimakan nih sama klub lain, karena saya sudah terbaca kan itu analisanya Coach Rahmat Darmawan kan. Ya, kalau Persib nggak mengubah pola permainan dengan mengubah materi pemain, ya mungkin akan dimakan sama klub lain. Artinya sudah kebaca. Nah, mungkin di 2005, 2026 mungkin Persib akan melakukan perubahan. Kita nggak tahu ada kejutan apa. Persib kan suka gitu, suka bikin ada kejutan. Ya kan, coba kan ini kan kita tadi kan kita kan gatologi aja nih kan. Siapa yang gantiin siapa? Ciro kan. Oke. Itu aja. Terakhir nih. Bukan terakhir pembahasan, terakhir satu rumor ya. Bukan rumor sih, pemain yang sekiranya cocok nih dari Palano nih. Bapak udah menolak. Apalagi ini nih. Gali Freitas, yes or no to Persib? No. Habib? Yes. Kenapa? Karena dia menurut gue pribadi ya, salah satu pemain Asia Tenggara yang main di Indonesia dan bisa perform cukup baik. Oke. Kenza, yes or no for Gali Freitas? Why not? Mungkin dia punya pengalaman buruk di PSIS, pengen yang lebih stabil di Persib. Pak Ferry, Gali Freitas. Saya lihat penampilan Freitas di 4 pertandingan PSIS sebelumnya ya. PSIS sudah dalam posisi sudah tidak masalah finansial. Tapi saya ngelihat permainannya Gali Freitas kok tidak sesuai dengan kondisi PSIS. Artinya tetap main ngotot segala macam kan. Kita lihat banyak sebenarnya dia buat peluang-peluang ke gawang lawan ya. Artinya ya bisa juga dijadikan pertimbangan Persib ya, untuk mengambil Gali Freitas menurut saya. Kalau saya sih big no. Performanya menurun total. Mungkin karena di musim ini masih digaji, di sini nggak digaji. Nah, iya. Nah, tapi bukan soal gaji juga. Oh, bukan. Dia juga benar. Nggak cuma pelatih. Yang asing pun sama. 2 tahun main di sini, gaya mainnya nggak kebaca, ya kan? Tahun ketiga kalau dia nggak berubah permainan atau dia nggak upgrade dia punya permainan, ya kan? Tahun ketiga saya udah ketahuan, oh mainnya bolanya kayak gini arahnya, ya kan? Udah kebaca melawan. Iya. Contoh ini loh, siapa pemain Jepang yang dulu di PSIS? Parukawa, terus diambil Dewa kan? Itu juga di Dewa juga dia akhirnya juga kan udah mulai sekarang udah mulai agak menurun nih. Iya kan di Dewa pun kan. Apalagi ada si siapa Mesidoro kan makin. Ada Mesidoro tambah. Sekarang kan tambah ini. Makin nggak pegang bola lah istilahnya gitu. Parukawa. Kalau sekarang jadi murni full winger doang kan sebagai. Jadi benar Beltrame gitu udah selesai 1 musim 2 musim dia keluar dulu nih, ya kan? Dia setengah musim doang. Udah setengah musim bagus lah. Malah lebih bagus. Habis itu dia mau balik lagi sini kan berarti dia ini kan lebih bagus kan. Gua belum kebaca dia tipikal permainan dia belum kebaca. Dan waktu ada Beltrame kenapa Pirlo bikin gol banyak pas gitu lagi. Ciro masih bikin gol. Ya, karena yang jadi spill makernya kan Beltrame, dia tahu oh ada gerakan ini dia sumpah ke sana. Nah sekarang di Persib Bandung pemain yang seperti itu yang istilahnya punya killer pass tuh siapa? Killer pass loh ya. Kali passing langsung bikin gol. Lo kalau itu sekarang mainnya kan fully winger sekarang mainnya. Fully winger. Iya. Waktu ada Beltrame tuh nggak fully winger. Ada tengahnya. Tengahnya main tengah. Oke, kita dari tadi bicara sosok pengganti Ciro itu dari luar tim Persib. Oke, ini saya tampilin. Nah, kalau si anak yang baru sembuh dari cedera ini, apakah bisa menggantikan peran dari Ciro Alves? Enggak. Tetap enggak. Pak Ferry enggak. No. Emang maksudnya kalau bukan merendahkan ya. Kalau memang Febri levelnya setinggi itu, Persib nggak bakal beli Ciro kalau datengin Ciro. Kalau memang levelnya setinggi Ciro. Kalau lu Bib, sebagai sahabat Bobotoh, menurut gua masih belum bisa gantiin Ciro kan. Karena sebelum dia cedera pun menurut gua kurang cocok dengan gaya main Persib ya. Apalagi dengan tambah cedera pasti ada faktor penurunan trauma. Iya. Nah, iya, Karena biasanya pohon sepula gitu kan. Cedera panjang lalu setelah balik menurun. Ya bisa gitu bisa ya. Apalagi Febri ini yang
tipikalnya ngandelin speed banget. Ya. Apalagi cedera lutut ya speednya turun. Kalau gua nih mulai Persib Bandung ya Febri mendingan kan lama nggak main nih ya kan dipinjemin dulu ke tim lain ya kan mau tim papan bawahnya Liga 1 boleh, mau papan atas Liga 2 boleh, yang penting ke Buriram gitu. Alhamdulillah kalau bisa ke Buriram gitu mas. Baik banget tuh Buriram. Ya tiba-tiba Next level dong itu. tiba-tiba Sambar Petir kan mau gitu kan. Iya, nggak ada yang tahu kan. Nggak ada yang tahu gitu. Maksud gua tapi kalau gua pengennya yang penting dia bermain lagi lah lebih Iya kalau sering. Oke, kalau menurut saya ini potensial pemain ini. Potensial lah, punya potensi, punya bakat, main bagus. Tapi dia main flat. Iya kan? Dia main flat. Artinya main flat dia tidak kopi aja flat. Enggak, artinya tidak berani untuk manuver dia ke kiri, ke itu dia kurang berani. Dia hanya main di kanan terus dia tuh. Oh, RS King ya, lurus doang. Lurus. Apa istilahnya cut inside-nya gitu ya? Iya, dia yang ngambil kanan terus kan. Coba. Sementara Beckham kan dia bisa rotasi. Nah, ini bedanya. Tapi dia pemain potensial. Febri. Oke. Nyinggung soal Beckham, apakah Beckham sudah cocok menggantikan posisinya Ciro dan Persib menggantikan jadi pemain yang dibeli itu yang ini pemain yang slot kosong yang ditinggalkan Beckham, jadi Beckham digeser ke kiri gitu? Bisa jadi. Kayak ngeliat 3 musim terakhir Beckham jadi anak asuhnya Ciro, ya mungkin sekarang udah siap juga untuk menggantikan Ciro. Kalau Pak Ferry gimana Pak? Beckham Putra Pak, udah siap menggantikan Ciro Alves? Belum sih menurut saya. Beckham hanya butuh tandem itu aja. Dia kalau tidak ada tandem, dia tidak mungkin bisa berakselerasi sendiri untuk bermain itu ya. Okay. Dia butuh tandem Dia nggak ini. Dan dia kan mainnya kan saya bilang tadi Beckham itu kan punya daya jelajah yang tinggi ya, mau ke kanan, mau ke kiri. Jadi kalau tidak ada tandem, dia akan banyak nguras tenaga dia nanti. Oke. Beckham. Ya menurut gua patut dicoba ya satu musim, karena di musim ini Beckham udah menunjukkan bahwa dia layak untuk menjadi tulang punggung di Persib. Jadi menurut gua ya why not untuk coba satu musim. Beckham Pak. Kalau gua sebagai CEO-nya Persib, Beckham gua suruh main keluar, gua pinjemin keluar. Oh malah di lawan keluar. Kalau memang Persib tahun depan mau refresh squadnya, refresh kalian semuanya, gitu kan? Kalau gua udah nyari figur baru untuk ganti Ciro, sekarang gua nyari figur baru untuk ganti Beckham, ya, masukin lagi main muda dari akademinya Persib. Beckham ini sudah, gua pernah bilang di episode lainnya kan, bahwa Beckham itu harus main di luar. Udah enough, kita harus sekarang mikir bahwa Indonesia ini bukan Serie A-nya Asia, itu kayak Ligue A-nya Prancis, cuma penghasil pemain bagus berbakat. Udah punya di ada Asia lainnya, pindahlah ke Korea, ke Jepang atau ke mana kayak gitu. Jangan anggap udah kita nih para supporter bola Indonesia, jangan anggap bahwa Liga Indonesia ini seperti kayak Liga Serie A atau Liga Premier Inggris atau liganya Asia. Bukan, kita ini sekarang harus jadi liga pabrik. Liga pabrik. Ya, Liga Portugal gitu kan. Memproduksi ya, menghasilkan. Gitu loh. Oke, ini tadi Pak Lana udah singgung sedikit nih di akhir pembahasan kita nih. Refresh ya. Refresh berarti bisa dibilang harus apa ya? Peremajaan squad. Ya itulah sama aja itu Indonesianya kan gitu. Nah, bagaimana Persib di era transisi ini menurut Pak Ferry? Apakah bisa tripit champion? Masa transisi masa yang agak sulit ya. Artinya yang sangat sulit sebenarnya kalau transisi dibarengin dengan pergantian pelatih, tapi ini kan tidak pergantian pelatih. Ya. Nggak tahu juga ya, tapi kayaknya sih tinggal sih. Bogodan. Kalau Bogodan Hodak tetap situ, berarti kan kita nggak cuma artinya kecewa 50%. Artinya bahwa seorang Bogodan itu menurut saya 50% mewakili pemain. Ya kan pelatih itu mewakili pemain 50%. Artinya yang penting bahwa kalau mengubah pelatih, berarti kan mengubah semuanya. Filosofinya. Ya, filosofi berubah semuanya. Kan ini agak berat menurut saya. Tapi ketika masih ada Bodan, Hodak, berarti menurut saya transisi masih bisa berjalan dan Persib nggak kekurangan pemain-pemain talenta muda. Banyak kok. Setuju saya bahwa Persib sekarang dijadikan sebagai trendsetter Liga Indonesia untuk menjadi pabriknya Liga Indonesia, ya kan, bisa mengekspor pemain-pemain muda potensial keluar. Menurut saya setuju itu. Dan memang kalau ketika transisi
Bobotoh juga jangan menuntut banyak soal Persib. Artinya bahwa ini kan masa transisi pemain. Artinya bahwa pemain ada yang masih butuh pengalaman segala macam kan. Artinya kan bahwa kalaupun tidak hat-trick seadanya kan, ya nggak masalah. Tapi kalau hat-trick berarti kan luar biasa memang. Gitu aja. Tapi menurut saya transisi yang dilakukan Persib berarti hanya 50% karena kan Bojan tidak ikut masuk dalam kategori yang dikeluarkan. Oke, Pak Lano, gimana Persib di masa transisi ini, Pak? Kalau gue sih lihatnya Persib meskipun transisi dia tetap akan bersaing sebagai tim papan atas ya. Tidak masalah bagi Persib, mereka sudah punya persiapan antara inti dan pelapis tuh sama baiknya kualitasnya. Nah, tadi lu bilang bahwa Beckham nih tadi seakan seperti cadangan, gue bilang dia nggak cadangan, itu inti juga sebenarnya, ya kan? Mungkin dia kayak ada bukan lagi tim B, tapi A itu A2 gitu loh, kayak gitu. Jadi dia nggak beda sama intinya gitu. Makanya gue bilang dia bukan lagi anak kecil, anak muda, dia harusnya udah dewasa, main keluar, kayak gitu. Makanya gue juga kurang setuju kayak ambil Sri Ramdhani lah. Udah biarkan Sari main malah dorong Sari dan anak-anak muda lainnya di Indonesia main keluar gitu. Ya kan? Kita munculin anak-anak baru dari bawah gitu. Menarik. Gue bilang Liga 1 Indonesia ini sama kayak mungkin Portugal. Nah, nanti takutnya dampaknya akan Ligue 1 Prancis namanya. Takutnya ini juga Ligue 1. Takutnya nanti malah performanya menurun ya. Justru main di Liga Malaysia segala macam luar ke Indonesia malah menurun performanya. Kita lihat Witan ya kan. Menurun ya kan. Jadi janganlah, menurut saya lebih baik di sana biar lebih punya motivasi. Kenza, masa transisi Persib AKK Tripit Champion atau sebaliknya? Kalau gue sih merasa masa transisi ini tuh jadi ujian sesungguhnya untuk Bojan Hodak ya. Karena seperti kita tahu, pelatih itu ada dua tipe. Ada satu yang bisa membangun semuanya lagi dari ulang, atau yang emang timnya udah jadi. Nah ini kita bakal lihat nih di musim depan, Bojan Hodak tuh masuk ke kategori yang mana? Apakah jadi kayak Antonio Conte atau jadi kayak Sir Alex Ferguson? Jadi ya di sini bakal terasa banget ujiannya untuk Persib dan Bobotoh. Terlebih kalau misalnya salah langkah di bursa transfer nggak dapat main yang selevel Ciro, nah itu juga bakal jadi PR lagi gitu. Dan setuju sama Pak Lano juga, di masa transisi ini kalau bisa Bobotoh jangan terlalu banyak berharap, karena makin tinggi ekspektasi takutnya malah jadi beban untuk pelatih dan pemain. Tapi harus berharap. Kalau gue bilang harap, karena ini Persib tuh kayak Real Madrid Indonesia. Berharap boleh, cuma jangan ketinggian. Harus memberi pressure. Jadi artinya siapapun yang kerja di Persib Bandung itu tidak boleh main-main. Dia di situ tuh apa istilahnya tuh? Berarti udah standar di situ ya. Standar tinggi ya udah ya. Udah standar tinggi ya Persib ya. Tensinya harus tinggi di situ gitu. Enggak bisa gitu. Tensi gue orang tinggi dong. Tensi gue tinggi dong. Wah, sama. Waduh. Pokoknya Persija, Persib Bandung, Persebaya, malah gitu. Dewa. Arema. PSM, PSIS, Arema, PSIS enggak. Mungkin 10 tahun yang lalu iya. Ini tim-tim yang tradisi bahwa supporternya ini besar, memberi pressure tinggi. Jadi siapapun yang bermain di tim itu, ya harus terbiasa. Mau yang bermain, yang melatih di situ harus terbiasa. Ya ini pressure-nya tim besar gitu. Oke, kalau lu Bib, transisinya Persib? Menurut gua karena kan fase transisi, jadi kayaknya musim depan Persib akan menurun ya. Jadi kalau musim ini mereka bercokol di papan atas, kayaknya di musim depan ya mungkin bisa jadi peringkat 5 atau peringkat 6 kan. Waduh, bisa jadi juga tuh. Wah, nggak ada yang tahu ya musim depan ya. Bisa Karena jadi Persib kayak Arsenal jagain trofi orang. Iya bisa jadi. Ya kita nggak tahu lah. Nggak tahu ya. Di masa gue Liga Indonesia ya. Kita pernah di CEO. Selama bisa menjaga kondusivitas tim, artinya hubungan antara manajemen, pelatih, pemain, supporter ini semua kondusif, ya kan? Maka tidak ada masalah. Itu tim akan tetap mulus melenggang sampai akhir musim. Nah, gue lihat Persib di situ dia berhasil menjalankan peran itu. Dia antara semua faktor ini dia mulus tuh. Nggak ada hambatan di situ semua. Artinya simbiosis mutualis benar-benar jalan di situ tuh, ya kan? Artinya memang nggak ada punya kepentingan-kepentingan. Kalau di Persib saya lihat memang dia murni, memang ya bola ya prestasi itu loh. Dan itu didukung semua sama Bobotoh. Itu faktornya Bojan Hodak. Dia bisa jadi jembatan pemain ke manajemen, dia pun jadi figur bapak bagi para pemain, dia pun jadi spokesperson yang bagus buat media, dan jadi
dia key figure di situ, meskipun dia mungkin orang gue sendiri lihat ya, dia punya tactical tidak serumit seperti di Dewa atau tim-tim lain, tapi ya seperti Ferguson lah, yang penting kan semua going well gitu kan. Emang itu pelatih bagus banget. Hah? Kata lu, gue sih enggak. Gue sih lipi kalau gue. Oke, sekian ya. Pokoknya kalau dari Koprol Bola ingin mengucapkan hatur nuhun Ciro ya. Amin. Udah memberikan warna di sepak bola Indonesia ya. Persib Bandung dan sepak bola Indonesia terutama ya, dan juga berjuang di ACL tuh ya, walaupun emang belum rezekinya Persib, dan juga kita juga berharap semoga Persib di musim depan bisa tampil lebih baik di era transisinya ya, karena ada isu akan ada permajaan squad di squad Persib. Untuk teman-teman bobotoh dan supporter Indonesia lainnya, jika ada kritik dan saran atau komentar yang ingin disampaikan bisa dicatat, bisa ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, and share agar channel kita semakin berkembang. See you the next episode. Bye.